Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nonton video di YouTube gratis, dapatkan ilmu di YouTube gratis, dapatkan hiburan juga gratis. Tekan tombol subscribe juga gratis. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng. Kenapa? Agar Anda selalu mendapatkan video terupdate dari saya gratis. Selamat menikmati. 2019 kita akan memilih 6 DPR kota, DPR provinsi, DPR kabupaten, DPR pusat, DPD, presiden, wakil presiden. Maka pilih orang-orang yang kira-kira menyelamatkan hidup kita di dunia dan akhirat. Amin. Ingat, coblos tidak mencoblos itu hak saya Pak Ustaz. Saya mau mencoblos, saya tidak mencoblos, itu suka hati saya, itu hak saya sebagai warga negara. Betul. Tapi ingat, kalau engkau tidak mencoblos, engkau orang baik, engkau orang yang sholat, engkau orang berzikir, engkau orang ingat mati, tapi kau tidak mencoblos, kau tidak menyuruhkan suara, kau tidak memberikan suaramu. Ingat, pecandu narkoba nyoblos, betul, LGBT nyoblos, liberal nyoblos, sekuler nyoblos. Maka nanti ketika yang naik menjadi DPR, legislatif, DPD, orang yang tidak seakidah, orang yang tidak seagama, orang yang tidak seide, jangan heran. Kenapa? Karena mereka nyoblos, engkau kemana aja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Andika, your amazing mentor. 17 April ini sudah dekat, dan 17 April adalah saat dimana masa depan Indonesia akan ditentukan. Ya, jangan sampai Anda tidak menggunakan hak pilih Anda. Buat Anda yang sudah punya hak pilih, jangan sampai Anda golput. Kenapa? Yang pertama, karena Anda golput, Anda tidak memilih pemimpin yang akan memimpin Indonesia. Dan tentunya artinya Anda menyerahkan kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, ketika Anda golput, ya bisa jadi daftar nama DPT-DPT tadi yang nggak ada, dilihat kan ada banyak kasus-kasus yang sekarang surat suara sudah dicoblos dan seterusnya. Ya itu sebenarnya untuk menggantikan mereka ada yang golput. So please guys, please ya, do not golput, jangan golput. Langkahkan kaki Anda menuju ke TPS tanggal 17 April. Setelah Anda coblos, Anda pastikan kawal penghitungan suaranya. Kenapa? Supaya tidak terjadi sebuah kecurangan. Lalu pertanyaan timbul, Anda mungkin masih bingung mau pilih 01 atau pilih 02. Anda mau milih seorang Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin atau Pak Prabowo dengan Sandi. Well. Sebenarnya semua punya kelebihan kekurangan. Namanya manusia. Saya punya kelebihan, saya juga punya banyak sekali kekurangan. Anda pun seperti itu. Ya, minimal saya punya masih kekurangan subscriber. Makanya subscribe dong ya. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah channel yang bisa membahagiakan Anda, bisa menginspirasi Anda. Well, sama-sama paslon 1, paslon 2 sama-sama punya kelebihan, sama punya kekurangan. Pak Jokowi ya luar biasa lah dengan pembangunan infrastrukturnya. Saya harus appreciate, saya harus tepuk tangan, saya harus angkat topi ya. Kenapa? Karena memang sudah menjadi orang yang berhasil membangun Indonesia. Walaupun dengan segala pro dan kontranya, banyak sekali permasalahan di belakangnya. Oke. Tapi poinnya adalah ada orang yang sudah berusaha untuk melakukan terbaik buat Indonesia. I really appreciate that. Ya, walaupun pas tengah tahun ini Anda lihat berita lah, Anda gunakan mata hati nurani Anda. Ya, apakah ini pemimpin yang Anda inginkan? Well. Kalau memang iya, coblos, jangan sampai golput. Atau Prabowo Sandi memang belum punya pengalaman memimpin negara, tapi kita bisa melihat karakternya. Well, yang jelas kalau kita melihat sekarang, kita sudah lihat pas tengah tahun ini seperti apa, dan artinya Anda sudah bisa memprediksi kok. Anda sudah bisa memprediksi 5 tahun ke depan seperti apa. Ya, jangan sampai Anda termasuk orang yang terima bayar untuk nyoblos partai tertentu, untuk nyoblos pasangan tertentu ya. Nah, itu cuma recehan terus Anda harus menderita 5 tahun ke depan. Ya, tapi buat saya ada sebuah hope, ada sebuah harapan ketika Pak Prabowo dan Pak Sandi disandingkan, apalagi di belakangnya ada banyak sekali ulama. Well, ngaku juga bisa banyak ustadz. Well, lagi-lagi lihat dengan mata, dengar dengan telinga dan perasaan dan hati Anda. Mana ulama yang memang sejatinya menyuarakan suara rakyat. Ya, jadi ada sebuah hope, ada sebuah harapan yang kalau
siapa tahu memang ini benar melaksanakan janji-janjinya amanah, maka Indonesia akan adil dan makmur. Kalau ternyata Prabowo dan Sandi ya apa istilah kata ya benar-benar tidak amanah, ya kita akan turun ke jalan, kita turunkan Prabowo dan Sandi. Tapi insya Allah Istimewa Ulama dia punya kontrak dengan para ulama, ya kontrak politik supaya jadi pemimpin yang amanah, yang adil dan akan memakmurkan Indonesia. Nggak akan semudah itu karena banyak sekali yang mengawalnya. Dan yang kedua, kenapa Anda harus benar-benar melakukan pencoblosan di 17 April. Terserahlah, mau 01, mau 02, kita sama-sama saudara. Kita beda pilihan, oke, persaudaraan masih tetap ya. Gue menghargai lo yang milih 01, lo juga harus menghargai gue dong yang 02 ya. Kok sekarang Andika Amazing Mentor ya, bahasanya politik sih, ya terserah gue, channel-channel gue. But for me, this is my jihad, this is my dakwah. Yaudah, kita saling sharing kebaikan ya, peace man, kita saling menghormati. Dan yang kedua, alasan kenapa Anda harus berjalan ke tanggal 17 April ke TPS dan nyoblos, karena suatu hari nanti di yaumil hisab, di hari perhitungan, Allah akan bertanya, tanggal 17 April Anda ngapain? Apakah Anda jalan ke TPS atau Anda golput, atau Anda hanya nyinyir-nyinyir orang-orang yang melakukan pencoblosan? Karena banyak tuh orang yang anti politik, yang anti demokrasi dan seterusnya. Well, kita ini kan negara demokrasi. Bohong itu, apa negara khilafah dan seterusnya. Gue punya teman-teman yang HTI, teman-teman gue PKS dan seterusnya, itu cuma hoax kok guys. Nah, ini yang paling menarik adalah suatu hari nanti you akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang, kita akan dimintakan pertanggungjawaban 17 April lu nyoblos mana. Dan sudah siapkah Anda dengan jawabannya? Kalau ternyata memang ya, sekarang gini, kalau lu mau nikah sama seseorang, ya gue mau nikah sama bini gue, lu mau nikah sama suami lu dan seterusnya, pastikan lu nggak hanya melihat siapa dianya kan, tapi lu akan lihat siapa keluarganya, siapa pertemanan di belakangnya, dia ikut organisasi apa, dia di backup oleh siapa. Nah sama, tinggal Anda melihat siapa di belakang Pak Prabowo, siapa di belakang di belakang Pak Jokowi, siapa di belakang Pak Prabowo. Dan kalau buat saya orang-orang Syiah di sini, LGBT pro-nya di sini, anti poligami, poligami itu kan syariat, Anda nggak setuju, oke, but you know, di sini ada liberal dan seterusnya, orang-orang bahkan partai-partai komunis kan nggak ada. No, it's real guys. Itu lihat di belakangnya seperti itu. Di sini ya insya Allah Anda sudah bisa lihat lah para ulama, para pengusaha, para artis kreatif. Ya di sini bukan banyak artis, cuma kita bisa lihat di sini adalah artis kreatif yang benar-benar memikirkan rakyat. Sehingga Anda harus memilih bukan hanya sosoknya, tapi saya juga melihat, karena sih gue gak kenal Prabowo Sandi gitu, tapi gue lihat siapa orang-orang di belakangnya. Suatu hari nanti Anda akan mintakan pertanggungjawabannya. Sekarang gampangnya gini deh, buat yang muslim, gue ngomong buat yang muslim. Kalau Anda pengen masuk surga, siapa yang harus Anda ikuti? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setuju? Setuju. Kalau Anda nggak setuju, ini jadi masalah ya. Kalau Anda belum bisa mengikuti Rasulullah SAW sunah-sunahnya karena terlalu luar biasa, terlalu mulia, kita ikutin para sahabatnya yang mungkin levelnya nggak sehebat Rasulullah SAW. Kalau sahabat juga masih berat, imannya luar biasa ya udah tabi'in ya. Kalau orang-orang itu juga kita nggak bisa, ya sudah para ulama. Ya para syekh. Kalau itu juga nggak bisa, kita belum bisa ngafal Quran, belum bisa ngafal hadis, kita belum bisa sedekah puluhan juta, ratusan juta dan seterusnya. Well, kita harus mengikuti orang-orang soleh yang dekat kita. Dan itulah kenapa lahir yang namanya Ijtima Ulama. Ulama-ulama di Indonesia itu melakukan puasa, melakukan istikharah, melakukan sholat malam dan seterusnya. Mereka meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka berdiskusi, mereka syura untuk mendukung siapa. Dan ternyata Ijtima Ulama menyatakan dukungannya kepada paslon 02, Prabowo dan Sandi. Kalau gua orang bodoh, ya gue kan nih blow on ya, lo pinter, gue orang blow on ya, tapi gue pengen masuk surga ikut Rasulullah nggak bisa, sahabat susah, tabi'in ya sudah, itu juga ribet ya, levelnya luar biasa, ya sudah saya ikut aja ulama di Indonesia yang mereka memang punya ilmu, punya kapasitas, punya kapabilitas untuk menentukan pilihan di 17 April. Coblos 02, semua Indonesia adil makmur. Saya Andika, walaupun berbeda pilihan, tetap
peace man, tetap damai, tetap brothers, ya kan? Jangan gampang-gampang sedikit ini beda pilihan unfollow, come on ya. Teman-teman gue banyak nggak gue unfollow, jangan unsubscribe. Dewasa, dewasa ini Indonesia luar biasa. Siapapun presidennya kita doakan bisa ya pilih 02. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.